Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Senang sekali pada pertemuan kali ini kita dapat bersama-sama untuk belajar. Tetap semangat walaupun pembelajaran masih dalam suasana daring. Oke, pada kali ini anak-anak kita masih membahas terkait dengan metabolisme. Jika kalian ingat pada pertemuan minggu pertama, kita membahas terkait komponen dalam proses metabolisme. Oke, pada pertemuan selanjutnya, pada pertemuan kedua, kita sudah membahas terkait metabolisme karbohidrat. Dan pada minggu ini atau pada pertemuan ketiga ini, kita akan membahas terkait metabolisme protein dan lemak. Jadi, metabolisme itu bukan hanya terjadi pada karbohidrat, tetapi juga pada protein dan juga lemak atau lipid ya. Oke anak-anak, yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu apa itu metabolisme protein. Jadi di sini metabolisme sendiri adalah seluruh atau serangkaian reaksi-reaksi kimia yang mana terjadi di dalam sel tubuh makhluk hidup ya. Kemudian adapun protein. Protein ini adalah senyawa kimia kompleks yang merupakan polimer dari monomer asam amino yang dihubungkan dengan ikatan peptida. Jadi protein ini sebenarnya adalah senyawa kompleks ya, atau polimer kompleks yang merupakan gabungan atau kumpulan-kumpulan dari beberapa asam-asam amino. Jadi kalau protein ini adalah bentuk kompleks, tetapi kalau asam amino ini bentuk sederhana yang nantinya akan menjadi protein. Yang mana asam-asam amino ini akan dihubungkan satu dengan yang lainnya yang namanya ikatan peptida yang nanti akan menjadi namanya protein. Selanjutnya ini ada reaksi metabolisme protein atau asam amino, di mana pada tahap awal reaksi metabolisme asam amino ini melibatkan pelepasan gugus amino, di mana terdapat dua tahapan. Yang pertama itu tahapan transaminasi dan yang kedua tahapan deaminasi oksidatif. Ini ada transaminasi. Apa sih transaminasi? Transaminasi ialah proses katabolisme atau penguraian dari asam amino di mana melibatkan pemindahan gugus amino dari satu asam amino kepada asam amino lainnya. Nah, pada transaminasi ini ada dua enzim penting dalam reaksi, yaitu ada alanin transaminasi dan ada glutamat transaminasi. Nah, kemudian di mana sih tempat terjadinya transaminasi metabolisme protein ini? Jadi transaminasi pada proses metabolisme protein ini terjadinya di mitokondria ya. Bisa juga terjadi dalam cairan sitoplasma ya, di dalam sel. Kemudian semua enzim transaminasi ini dibantu oleh piridoksal fosfat sebagai koenzim. Kemudian tahapan selanjutnya ada deaminasi oksidatif, di mana asam amino dengan reaksi transaminasi ini dapat diubah menjadi asam glutamat. Nah, dalam beberapa sel misalnya bakteri, asam glutamat ini dapat mengalami yang namanya proses deaminasi oksidatif yang menggunakan glutamat dehidrogenasi sebagai katalis. Di mana dalam proses asam glutamat ini melepaskan gugus amino dalam bentuk NH4+
Selain itu, NAD+ glutamat dehidrogenase dapat pula menggunakan NADP+ sebagai aseptor elektronnya. Oke, selanjutnya ini ada beberapa fungsi dari protein. Yang pertama, protein cadangan, yaitu di sini protein sebagai cadangan makanan. Ya, jadi jika tubuh kita kekurangan karbohidrat atau kekurangan lemak, maka sebagai penggantinya yaitu protein. Protein ini akan dipecah untuk nantinya menghasilkan ATP atau energi melalui apa? Melalui namanya proses metabolisme protein. Yang kedua, ini protein sebagai pembentuk antibodi ya. Zat protein dalam tubuh ini tentunya tidak akan berdiam saja menyaksikan tubuh diserang oleh virus maupun bakteri. Jadi protein inilah yang nantinya akan membantu sel-sel tubuh antibodi dalam tubuh untuk mengidentifikasi atau untuk membunuh antigen ya, virus atau bakteri agar tetap terkurung sampai pada akhirnya ini dibasmi oleh sel darah putih. Selanjutnya, protein struktural atau protein ini sebagai penyusun maupun pelindung jaringan tubuh. Nah, yang kemudian protein ini sebagai sumber energi. Ya, jadi tidak hanya karbohidrat, protein juga dapat digunakan sebagai sumber energi dalam tubuh manusia ya. Dimana ketika kita mengonsumsi makanan yang mengandung protein yang tinggi, ini dapat membantu untuk merawat jaringan maupun fungsi tubuh lainnya. Nah, kemudian fungsi protein yang lainnya ini tentu ya untuk membantu mengatur proses metabolisme dalam tubuh, di mana protein ini digunakan untuk menyeimbangkan cairan yang ada dalam tubuh kita dengan asam basa, sehingga akan menciptakan pH cairan pada tubuh kita ini menjadi lebih stabil. Oke, yang selanjutnya ini kita bahas tentang metabolisme lemak. Ya, jadi seperti halnya karbohidrat dan protein, lemak ini juga harus diubah terlebih dahulu menjadi senyawa yang lebih sederhana ya. Dimana untuk dapat memasuki siklus glikolisis maupun siklus Krebs, dimana nantinya untuk tujuannya ini untuk menghasilkan ATP atau energi. Jadi lemak ini merupakan bentuk senyawa kompleks ya, yang nantinya ketika di dalam proses metabolisme ini akan dipecah menjadi dua jenis, yaitu nanti ada gliserol dan ada asam lemak ya. Ya, kemudian ini ada beberapa fungsi dari lemak ya. Jadi lemak ini sebagai cadangan energi dalam bentuk sel lemak ya. Jadi sama halnya seperti protein, misal ketika tubuh kita ini kekurangan karbohidrat atau kekurangan protein, maka yang akan dipecah dalam proses metabolisme untuk menghasilkan energi adalah bagian lemak ya. Nanti lemak itu akan dipecah menjadi bentuk yang lebih sederhana ya. Bisa jadi dalam dua jenis bentuk ya, ada gliserol dan ada asam lemak. Lalu kemudian lemak ini sebagai pelindung organ penting tubuh saat terjadi goncangan ya. Disebutnya bantahan lemak gitu ya. Kemudian yang ketiga, fungsi lemak ini untuk melindungi tubuh dari suhu rendah atau dari perubahan suhu lingkungan. Yang terakhir, fungsi lemak ini sebagai bahan dasar di mana diperlukan dalam produksi hormon vitamin, bisa membran sel maupun membran organel sel. Bisa dilihat ini gambar di samping, ini merupakan contoh dari makanan-makanan yang mengandung lemak. Ada daging, ada biji-bijian seperti biji kenari, minyak kenari ya. Ada juga buah-buah alpukat contoh misalnya.
Oke, berikutnya ini ada gambar ya, gambar struktur mengenai proses dari metabolisme protein dan lemak. Oke, yang pertama kita bahas mengenai metabolisme lemak dulu. Jadi lemak ini adalah bentuk dari senyawa kompleks ya. Jadi bentuknya ini kompleks yang mana dapat dipecah menjadi bentuk yang lebih sederhana lagi. Nah, pada proses ini itu disebutnya proses katabolisme ya, atau proses penguraian, bisa proses pemecahan gitu ya. Jadi nanti lemak ini akan dipecah menjadi dua jenis, yaitu ada gliserol dan ada asam lemak ya. Nah, pada tahapan gliserol ini nanti akan diubah menjadi gliseroldehid 3 fosfat. Jadi gliserol itu apa? Gliserol itu senyawa dengan 3 atom C ya, 3 atom karbon yang akan diubah menjadi gliseroldehid 3 fosfat yang nanti selanjutnya akan menuju ke proses glikolisis sehingga nanti akan terbentuk pirufat ya. Jadi nanti setelah masuk ke jalur glikolisis, kemudian ke siklus Krebs, nanti akan terbentuk pirufat. Sedangkan pada tahapan asam lemak ini nanti akan diubah atau dioksidasi menjadi asetil koenzim A. Jadi kalau pada gliserol ini merupakan senyawa dengan 3 atom C, sedangkan pada asam lemak ini merupakan molekul dengan 2 atom C ya. Nah, pada tahapan asam lemak yang nanti akan dirubah menjadi asetil koenzim A, ini akan melalui proses yang namanya proses beta oksidasi ya. Nah, nanti baru akan masuk pada tahapan berikutnya, yaitu tahapan siklus Krebs. Oke, berikutnya kita akan menuju ke tahapan metabolisme protein ya. Sama seperti lemak, protein juga harus dipecah terlebih dahulu menjadi bentuk yang lebih sederhana. Jadi kalau pada protein akan dipecah menjadi bentuk yang lebih sederhana ini akan menjadi yaitu asam amino. Nah, asam amino ini nanti dapat mengalami dua proses ya. Ada yang namanya proses deaminasi oksidatif dan ada namanya proses transaminasi. Nah, kalau pada proses deaminasi oksidatif ini di mana gugus aminnya ini dibuang. Nah, nanti kalau sudah dibuang maka kerangka karbonnya itu langsung bisa masuk ke tahapan berikutnya, yaitu tahapan glikolisis. Beda lagi nih, sedangkan kalau pada proses transaminasi ini, kalau trans itu kan sama artinya dengan berpindah ya, atau pindah lokasi. Iya, jadi kalau pada tahapan transaminasi ini ada perubahan posisi ya, ada perubahan posisi di dalam struktur asam aminonya, sehingga apa? Sehingga nanti akan menyebabkan terbentuknya jenis-jenis molekul asam amino yang lainnya. Tetapi ada juga nih yang nanti akan masuk langsung ke tahapan asam pirufat, atau bisa juga langsung masuk ke tahapan asetil koenzim A.